Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan, dan insya Allah di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang zakat perniagaan yang tadi sudah ditanyakan, yaitu bagaimana cara menghitungnya. Sebagian pertanyaan yang tadi yang baru saya terima, bahwasanya hasil perolehan usaha langsung, ya. Dia bertanya, hasil perolehan usaha langsung dikalikan dengan besarnya persentase zakat yang harus dikeluarkan. Apakah benar seperti ini caranya? Atau yang kedua, apakah total hasil perolehan usaha dikurangi dulu dengan modal usaha, kemudian baru dikalikan dengan persentase zakat? Mana yang benar di antara kedua cara ini? Oke, akan kita jelaskan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan saya untuk berkata jujur, ya, bahwasanya dalam permasalahan ini zakat perniagaan, dan kita harus objektif, ya, objektif, bahwasanya saya juga tidak mau menutup-nutupi tentang permasalahan ini, bahwasanya tentang perkataan para ulama di sini. Sebenarnya walaupun barangkali buat sebagian penggiat zakat, ya, bagi orang yang aktif dalam hal zakat, hal yang saya paparkan ini mungkin agak sedikit aneh gitu. Mungkin malah dituduh kurang kooperatif dan tidak produktif. Bahkan sering dibilang mungkin kurang mendukung perkembangan zakat di era modern. Tapi yang namanya perbedaan pendapat di antara para fuqaha memang harus secara terbuka kita sampaikan. Tujuannya memang bukan untuk bikin bingung atau mengadu domba, ya, tujuannya semata-mata agar kita bersikap objektif, adil, jujur, dan amanah secara ilmiah. Bahwasanya zakat perniagaan ini pada asalnya itu tidak ada. Ini tidak kita kenal dalam istilah fikih Islam yang klasik. Di dalam kitab-kitab literatur fikih klasik yang muktamad dan mewakili masing-masing mazhab, kalau kita telusuri satu persatu, Bu, ya, maka kita tidak menemukan adanya pandangan jumhur ulama tentang kewajiban atas harta dari zakat hasil perniagaan. Dari sepanjang 14 abad, kita tidak pernah menemukan ada ulama yang mewajibkan zakat atas setiap transaksi jual beli atau usaha-usaha produktif yang dilakukan seorang muslim. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Penyebabnya adalah karena dalam kenyataannya memang ternyata Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah mewajibkan zakat atas transaksi keuangan, baik dari hasil yang menjual barang atau dari hasil usaha bisnis lainnya. Tidak akan ditemukan ayat yang mewajibkan seorang seorang penjual bayar zakat bila dagangannya laku terjual. Sebagaimana kita akan temukan, sebagaimana juga tidak akan kita temukan pada hadis-hadis gitu. Kenapa? Ada pertanyaan lagi, kenapa zakat perniagaan ini begitu populer? Mungkin Ibu akan bertanya, kalau ternyata para ulama klasik tidak mengakui adanya zakat atas harta perniagaan, lalu kenapa zakat ini begitu populer? Setidaknya untuk hari ini, ya. Jawabannya adalah, kalaupun hari ini ada pendapat yang dirilis tentang adanya zakat perniagaan atau kewajiban zakat atau transaksi jual beli, perlu diketahui bahwa itu hanyalah pendapat yang baru muncul di abad ke-20 ini saja, yang tidak secara bulat disepakati oleh seluruh lapisan ulama. Namun entah bagaimana, mungkin karena terlanjur populer atau memang para pendukungnya cukup gencar berkampanye pada saat ini, akhirnya masyarakat kita yang awam pun ikut tergiring opininya, sehingga seolah-olah zakat atas keuntungan jual beli atau zakat perniagaan itu benar-benar wahyu yang turun dari langit, dan itu mutlak adanya. Padahal kalau kita lurus merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan pernah menemukan dalil sharih yang mewajibkan seseorang yang menjual barang dagangannya untuk membayar zakat. Yang ada hanyalah zakat atas timbunan harta yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Dalam fikih klasik, yang dikenal bukanlah zakat atas setiap transaksi jual beli dan juga bukan hasil keuntungan dari perdagangan, tetapi yang dikenal adalah zakat atas masa penyimpanan benda-benda yang ketika dibeli niatnya memang untuk diperjualbelikan, lalu benda-benda itu dimiliki atau disimpan selama 1 tahun, atau si pedagang
oleh si pedagang dan menjadi timbunan harta. Dan dari situlah baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan proses jual belinya sendiri justru sama sekali tidak terkena zakat. Tidak ada zakat ketika si pedagang membeli barang dagangannya. Dan juga tidak ada zakat pada saat menjualnya. Yang ada zakatnya justru ketika si pedagang menyimpan, menimbun, atau istilah mempunyai stok barang yang mau diperdagangkan, di mana nilai barang itu telah melebihi nisab senilai 85 gram emas dan disimpan selama 1 tahun. Karena itu nama yang disematkan pada zakat ini sebenarnya bukan zakat jual beli, bukan juga zakat perniagaan, tetapi namanya adalah zakat urud tijarah, barang-barang perdagangan. Terjemahan bebasnya adalah zakat atas barang-barang yang disimpan dan diniatkan untuk diperjualbelikan. Dalam kitab Syarah Fathul Qadir jilid 1 halaman 526 disebutkan bahwa definisi zakat ini yaitu segala benda yang disiapkan untuk dijadikan objek jual beli dari jenis yang wajib dizakati seperti unta, kambing dan sapi, ataupun bukan jenis barang yang wajib dizakati seperti pakaian, himar dan bighal. Dalam masru'iyah yang digunakan dalam zakat ini diantaranya adalah hadis berikut. An Samrata, karena Nabi SAW ya'muruna an nukhrijas sadaqata minal ladzi na'uddu lil bai'. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi dalam zakat perniagaan ini itu adalah ijtihad dan ini perlu kita hargai. Lepas dari kenyataan bahwa zakat jual beli dan perniagaan itu hanya merupakan hasil ijtihad manusia, namun kita tetap harus menghormati ijtihad itu. Biar bagaimanapun ijtihad itu tidak dilakukan dengan niat buruk, sehingga tetap harus kita hargai walaupun kita tetap diperbolehkan untuk bersikap kritis. Satu hal juga yang perlu kita ketahui, karena zakat jual beli dan perniagaan merupakan ijtihad manusia di masa sekarang, wajar sekali kalau dalam tata aturan dan ketentuannya seringkali berbeda-beda. Versi pertama, sebagian dari pendukung zakat ini bikin aturan bahwa semua omset atau pemasukan harus langsung dikenakan zakat tanpa harus dipotong terlebih dahulu dengan pengeluaran, modal dan tetek bengeknya dan sebagainya. Versi pertama ini mudah saja kita pahami karena 100% mirip dengan logika para petugas pajak. Coba perhatikan petugas pajak. Ketika mereka mengutip pajak pada suatu usaha, katakanlah restoran dan hotel, langsung saja dikena charge 21%. Tidak peduli hotel dan restoran itu untung atau rugi dalam usahanya, pokoknya langsung dipungut. Dan imbasnya, tentu para pengusaha tidak mau diperlakukan begitu saja. Lalu pajak itu langsung dikenakan kepada konsumen. Maka kita sebagai konsumen, kalau makan di restoran atau menginap di hotel, langsung dikenakan pajak yang membuatnya harganya jadi lebih mahal dari harga aslinya. Lalu begitulah para pendukung gitu ya. Para pendukung zakat model ini cara berpikirnya mirip petugas pajak. Nah, logika pajak itu begitu saja ditancapkan dalam hukum zakat ciptaan mereka. Walhasil jangan kaget kalau ada fatwa yang mewajibkan zakat atas tiap transaksi penjualan. Apalagi ada istilah populer yang nyaris menjadi kembar siam ya dengan istilah dunia pajak, yaitu target penerimaan zakat. Maka tiap lembaga amil zakat seolah-olah berlomba-lomba menarik dana zakat dari masyarakat, tidak peduli lagi dengan kajian syariahnya. Fatwa yang paling lemah dan sebenarnya tidak didukung dengan dalil qat'i sekalipun, asalkan mendukung semangat menarik zakat sebesar-besarnya langsung dipakai. Ini tidak tepat ya. Kemudian versi kedua, kelompok yang kedua ini agak sedikit lebih manusiawi. Mereka agak longgar dalam menyerahkan kepada pengusaha untuk menghitung dulu pemasukan dan pengeluaran. Kalau usahanya memberikan keuntungan, maka dari keuntungan itu dikenakan zakat. Tetapi kalau usahanya tidak memberikan keuntungan alias rugi, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Sebab dalam logika mereka, zakat itu hanya berlaku buat mereka yang memiliki kekayaan, sedangkan mereka yang pailit atau merugi maka tidak dikenakan zakat. Kelompok ini kedua ini nampaknya tidak begitu saja menerapkan logika pajak pada zakat. Mereka hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Jadi dari kesimpulan apa yang telah kita sampaikan tadi, sebenarnya saya tidak ingin menggiring opini ya, apalagi memaksakan suatu pendapat tertentu.
di mana para ulama sendiri berbeda pendapat. Setelah jelas semua perbedaan pendapat yang saya paparkan tadi, maka pilihan kembali kepada masing-masing kita sendiri, mana yang mau kita ambil. Cuma pesan saya, kalau kita mengambil pendapat yang menyatakan tidak ada zakat perniagaan, bukan berarti saya menganjurkan kita untuk bersikap pelit, ya, lalu tidak mau berbagi rezeki dengan sesama. Dalam kajian ini, jawaban ini cuma memilah apakah suatu harta masuk dalam kategori zakat atau sedekah biasa. Kalau hasilnya ternyata harta itu tidak termasuk zakat yang diwajibkan, bukan berarti kita jadi tidak perlu bersedekah, bukan seperti itu. Kita tetap harus bersedekah, sebab sedekah mendatangkan begitu banyak kebaikan, ya, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Zakat bukan satu-satunya cara kita menangguk pahala. Zakat hanya satu pintu di antara 1000 pintu yang lain yang bisa mengantarkan kita jalan menuju ke surga. Intinya, mari kita perbanyak sedekah, wakaf, infak, dan juga zakat. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, inilah waktu kita untuk memesan tempat terbaik di surga. Mungkin hanya ini jawaban dari saya, mungkin agak sedikit panjang lebar Ibu, tapi tidak masalah, semoga bisa kita pahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.